kembali adik-adik. Kali ini saya akan menyajikan pembelajaran agama Katolik fase C dengan subtopik Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Adik-adik terkasih, mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baru ini. Kami mohon penyertaan dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meresapi semua yang kami peroleh dalam kegiatan pembelajaran ini. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik adik-adik, dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang akan adik-adik capai. Yang pertama, mengidentifikasi pengalaman yang menggembirakan dan perasaan yang dialami saat menerima hal yang menggembirakan. Yang kedua, menguraikan kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes. Yang ketiga, menguraikan kisah malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Yang keempat, menguraikan kisah Maria mengunjungi Elizabeth. Yang kelima, memperagakan kisah malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Terus, adik-adik bisa membagikan pengalaman yang menggembirakan terhadap teman. Dan yang terakhir, menanggapi pengalaman yang menggembirakan dari teman lain dengan perasaan bahagia. Adik, dalam kehidupan setiap hari tentu kita sering menemukan pengalaman merasa gembira, yaitu pada saat ulang tahun, terima rapor atau dapat hadiah, mendapatkan juara, naik kelas, juga pada saat merencanakan liburan keluarga. Dan masih banyak lagi tentunya pengalaman yang adik-adik rasakan. Adik-adik, mari kita sama-sama menyimak tes Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Di sini dikisahkan bagaimana Zakaria dan Elizabeth menerima kuasa Allah. Di usia tuanya, mereka mendapatkan keturunan, dan yang memberikan kabar baik ini adalah malaikat Gabriel. Namun, di bait Allah, pada saat Zakaria bertugas memimpin ibadat, ia tidak percaya, dia meragukan, dan malaikat Gabriel mengatakan, "Akulah Gabriel yang diutus menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena tidak percaya akan perkataanku, sampai menjadi nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, setelah itu Zakaria pun menjadi bisu sampai Yohanes Pembaptis lahir. Kisah tadi ada 3 poin penting adik-adik. Yang pertama, Tuhan memilih Zakaria dan Elizabeth untuk menunjukkan keagungannya. Yang kedua, Zakaria dan Elizabeth memperoleh keturunan di usia tuanya, dan itu karena kuasa Allah. Yang ketiga, Zakaria menerima kabar ini dengan ragu. Ia pun bisu dan tidak bisa berkata-kata. Dia menerima kabar gembira ini dengan penuh keraguan, karena ia merasa bagaimana mungkin mereka memperoleh keturunan di usia yang sudah tua. Adik-adik terkasih, mari kita sama-sama menonton kisah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan.
Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Maria adalah seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf. Maria menerima kabar bahwa ia akan dikandung dari Roh Kudus. Maria juga menerima kabar bahwa saudaranya Elizabeth mengandung dan akan melahirkan seorang anak di usia tuanya. Maria menerima itu dengan lapang dan menyadari bahwa itu semua atas kehendak Allah. Maria mengunjungi Elizabeth tentu dengan alasan yang pertama, bahwa mereka adalah saudara yang memiliki ikatan batin. Maria mendengar bahwa Elizabeth mengandung dan akan melahirkan bayi. Maria ingin berbagi sukacita dengan saudaranya. Maria juga ingin berbagi kabar gembira yang dia terima dari malaikat Gabriel bahwa ia akan dikandung dari Roh Kudus. Kunjungan mereka penuh sukacita yang digambarkan dengan melonjaknya bayi dalam kandungan Elizabeth saat mengucapkan Salam Maria. Dan rasa sukacita itu pun diungkapkan sampai sekarang dalam Kidung Maria, yaitu Magnificat. 3 kisah ini menunjukkan besarnya kuasa Allah. Yang pertama, Zakaria dan Elizabeth memperoleh keturunan di usia tua. Yang kedua, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, mereka pun merayakan sukacita yang mereka peroleh dari Allah dalam rasa persaudaraan. Adik-adik, dalam kehidupan setiap hari, tentu kita semua sudah mengalami bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Kita sudah menerima hal-hal yang menggembirakan. Hanya saja kadang kita seperti Zakaria, kita ragu akan apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, dari sikap Maria menunjukkan bagaimana menerima kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan dan dalam pandangan iman. Dalam kehidupan setiap hari, kita juga meneladani Maria. Dia berbagi sukacita dengan saudaranya.
Dan kita pun dapat berbagi sukacita dengan teman. Misalnya bermain bersama, berbagi cerita dengan teman, termasuk juga saat teman menceritakan apapun hal-hal yang membahagiakan, kita mendengarnya dengan penuh sukacita, mendengarnya dengan penuh bahagia, dan turut merasakan kebahagiaan orang lain. Adik-adik, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik terkasih, demikian saja pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap apa yang adik-adik peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik di rumah, di tengah masyarakat, ataupun di sekolah. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih.